قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: فرعون هذه الأمة لعنه الله تعالى. أما أبو جهل لعنه الله تعالى فإنه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم، فكان لعنه الله يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق ويؤذيه بالقول. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف حفظه الله: فرعون هذه الأمة لعنه الله تعالى. Berkata pengarang kitab kita, Fir'aun umat ini, semoga Allah melaknatnya. Siapakah Fir'aun umat ini? Dialah Abu Jahal. Adapun Abu Jahal la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, dia adalah orang paling dahsyat kebenciannya, permusuhannya terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Dia senantiasa memperolok-olok Rasulullah SAW dan apa yang dibawa Rasulullah berupa kebenaran wahyu. Dengan perkataannya dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لعنه الله تعالى يوما: يا معشر قريش يخوفنا محمد بشجرة الزقوم يزعم أنها شجرة في النار يقال لها شجرة الزقوم والنار تأكل شجرة إنما الزقوم التمر والزبد هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya meriwayatkan dari Imam Nasa'i rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Abu Jahal pernah berkata, la'anahullah, pada suatu hari, ya ma'asyara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad menakut-nakuti kita dengan pohon zakum. Dia mengklaim ada pohon di dasar neraka namanya pohon zakum. Padahal logikanya dalam api neraka tentu pohon tersebut akan terbakar. Sesungguhnya zakum itu adalah merupakan kurma yang telah dikeringkan dan susu yang telah difermentasikan. Ayo berikanlah kepadaku kurma yang dikeringkan, susu yang telah difermentasikan, wa tazaqqamu, maka makanlah dia sebanyak-banyak yang akan mampu. Maka Allah turunkan ayat, inna syajarataz zaqumi ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli, bagaikan nanah dan darah. Yaghli fil butun, yang akan menggelegak dalam perut. Ka ghalil hamim, sebagaimana menggelegaknya air panas. Ya, jadi Abu Jahal memperolok Nabi, kalau udah dia di pohon tersebut di dasar neraka, tentu dia akan terbakar dengan api neraka. Dia menggunakan logikanya. Ya, la'anahullah. Ya, banyak orang-orang seperti ini cara berpikirnya. Ya, iblis dibuat dari api. Neraka juga api. Api plus api sama dengan api. Tak ada maknanya iblis dibakar dengan api, karena dia juga api. Ya, ini cara berpikir orang-orang yang sesat. Ya, maka ambil tanah liat yang telah dibakar, ya, lemparkan ke kepala orang tersebut. Katakan engkau berasal daripada tanah, dan ini pun tanah juga, tanah dengan tanah. Ya, asal iblis dari api, asal manusia dari tanah. Asalnya, ya, asal penciptaannya. Sakitkah kita ketika ditimpuk pakai tanah yang telah mengering? Jawabannya sakit.
Bukankah kita dari tanah? Ya, itu bahan asal kita. Demikian juga iblis. Maka Abu Jahal memperolok-olok Nabi Muhammad. Dia mengatakan Muhammad menakut-nakuti kita dengan pohon dalam neraka namanya pohon zakum. Yang namanya pohon dalam api neraka tentu kan terbakar. Tak ada zakum itu. Zakum adalah ya susu yang dikeringkan, susu yang difermentasi, kurma yang dikeringkan, kita makan dengan sepenuh mulut, itulah zakum. Karena arti kata zakum dalam bahasa Arab ya, yang memenuhi mulut. Karena pohon zakum ini kelak akan memenuhi mulut orang-orang penduduk ahli neraka. Iyadzan billah. Naam. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلى الزقوم. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarah Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, sekiranya satu tetes saja qatratan minaz zakum, satu tetes daripada buah zakum ini yang dikatakan tadi kal muhli, bagaikan nanah dan darah. Ya, qutirat, kemudian tetesan tersebut dijatuhkan ke bumi ini. La amarrat ala ahlil ardi, maka niscaya akan menjadi pahitlah seluruh permukaan bumi ini bagi penduduk bumi. Habis semuanya. Lautan semuanya menjadi pahit. Bagaimana bagi orang-orang yang di neraka sana tak ada makanannya kecuali zakum. Naam. ولقي أبو جهل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد فأنزل الله تعالى فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم فكف عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله تعالى فيسب الله عدوا بغير علم. Abu Jahal suatu hari berkata kepada Nabi yang mulia SAW, demi Allah ya Muhammad, kau tinggalkanlah kebiasaanmu mencela Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, kami akan cela pula Tuhan yang kau sembah, Allah. Maka Allah turunkan ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Akhirnya mereka ya yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah itu akan mencela Allah, mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Melampaui batas dan dengan tanpa ilmu. Fakaffa inda idzin Rasulullah an sabbi alihatihim, maka Nabi tidak lagi menyebutkan kejelekan Tuhan-Tuhan mereka di hadapan mereka. Wa ja'ala yad'uhum ila Allah Ta'ala, maka Nabi SAW mengajak mereka kepada agama Allah tanpa menyebutkan tentang kejelekan Tuhan-Tuhan mereka. Pada asalnya boleh menyebutkan kejelekan Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya. Agar mereka sadar, agar mereka tahu yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan. Tetapi jika hal ini akan mendatangkan ya perbuatan lebih dahsyat daripada itu, dicaci maki mereka Allah dengan tanpa ilmu, maka tak boleh dicaci maki. Karena itulah agama kita, agama yang menahan diri, menahan lidah untuk mencaci maki agama-agama orang-orang kafir, Tuhan-Tuhan orang kafir. Ya, di hadapan mereka dan menyebutkan nama-nama Tuhan-Tuhan tersebut, nescaya mereka akan balik mencaci maki Allah Jalla wa Ala. Ya. Apalagi kita agama Islam ini, Nabi sendiri bukanlah tukang caci maki. Ya, maka kita dilarang mencaci maki. Terangkan kebatilan agama mereka. Ya, tanpa harus dengan mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Maka Nabi menyeru mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Naam.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين ووالله لا إله إلا هو. Saya teringat dialog antara seseorang kaum Nasara bersama Dr. Zakir Naik hafizahullah tabaraka taala. Dia katakan, dokter, mengapa engkau mencaci maki kitab kami? Injil kami, mengapa kau caci maki? Kata Zakir, saya tak mencaci maki, saya hanya menjelaskan saja. Kitab itu dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Coba kau jelaskan kepada saya. Kalau andai kata engkau menanyakan kepada saya 1 tambah 1 berapa? Saya jawab, andai kata engkau saya tanya 1 tambah 1 berapa? Engkau menjawab 3. Saya katakan engkau salah. Apakah saya mencelamu? Dia katakan tidak. Demikianlah dengan saya. Saya tidak mencela agamamu, tidak mencela isi Alkitabmu, cuma saya terangkan ini salah. Maka dia pun terdiam, terbungkam. 1 tambah 1 saya katakan 3, kira-kira bolehkah engkau membenarkan perkataan saya? Dia jawab ya. Berarti engkau mencela saya. Saya tidak mencela Anda, saya hanya menjelaskan saja. Demikian pula saya, kata Dr. Zakir. Bukan sedang mencela agamamu, sedang mencela Alkitabmu, tapi ini Alkitab tidak sahih, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, bertentangan dengan macam-macam dia sebutkan. Jadi hakikatnya kita dilarang mencaci maki. Laisal mu'minu bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishil badhi'i. Orang mukmin bukan tukang caci maki, bukan tukang cela, tukang umpat. Bukan lisannya yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Itu bukan mukmin. Dan kita harus membiasakan lisan kita untuk berkata-kata yang baik. Banyak orang-orang yang lisannya sudah tak terkontrol karena selalu sering menyebutkan kata-kata buruk. Anak-anak muda sekarang gampang sekali mengeluarkan kata-kata buruk. Mudah sekali. Bahkan menjadi hal yang dianggap biasa, wajar. Menyebutkan hewan-hewan yang buas-buas, biasa mereka. Kenapa? Sudah kebiasaan. Apapun perkataannya akan keluar yang jelek-jelek. Tiap kali kawannya berkata, hei bodoh, hei si bodoh. Ini biasa dianggap. Ini bukan mukmin. Kadang-kadang diplesetkan. Tak mau dia mengatakan anjing, tapi anjir dia bilang. Anjir. Dia anggap itu hal biasa, lumrah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang anak santri pun demikian, dampak daripada pergaulan, chattingan dengan kawan-kawannya. Akhirnya seperti ini perkataan biasa, wajar, lumrah. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus dibiasakan lidah kita ini untuk berkata-kata yang baik, tidak mencela, tidak mengumpat. Dan itu akan bisa. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Allah berfirman melarang Rasulnya mulia sallallahu orang beriman untuk mencela Tuhan orang-orang musyrikin. Walaupun dalamnya ada kemaslahatan untuk menunjukkan lemahnya agama mereka, misalnya batilnya Tuhan yang mereka sembah, tapi ini akan mengandung kerusakan yang lebih besar daripada itu. Apa itu kerusakannya? Orang-orang musyrik akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan dia adalah Tuhan yang hak, yang tak layak dicela. Naam. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. Dan di antara hal yang semacam ini pula, yaitu hendaklah kita meninggalkan satu kemaslahatan, menyebutkan kejelekan Tuhan-Tuhan orang kafir, dalamnya ada kemaslahatan, menunjukkan batilnya Tuhan yang mereka sembah, itu ada kemaslahatan, tapi kita tinggalkan. Kenapa? Limafsadatin arjah minha, karena kalau kita sebutkan akan muncul kerusakan lebih besar daripada itu.
dengan dicelanya Allah, maka dilarang. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia SAW, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela, mengumpat, melaknat, mengutuk, memaki kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Adakah seorang anak yang mau menyumpah serapah memaki kedua orang tuanya? Secara ghalibnya enggak. Kebanyakannya tidak, walaupun ada satu dua, bahkan bukan sekadar maki, membunuh orang tuanya, iadzan billah. Tapi ini syawaz, ini hal yang dianggap ganjil, jarang. Asalnya anak tak memaki kedua orang tuanya, ini hukum asalnya. Maka mereka bertanya, apakah ya Rasulullah mungkin seorang anak memaki kedua orang tuanya? Ya, itu menunjukkan masyarakat jahiliyah walaupun mereka itu musyrik, ya, sebelum Islam mereka tidak mencaci maki kedua orang tuanya. Maka Rasulullah menjelaskan makna mencaci maki keduanya. Yasubbur rajulu abar rajuli. Seseorang mencela ayah temannya, atau ayah sahabatnya, atau ayah orang lain. Fa yasubbu abahu, akhirnya orang tersebut mencela kembali bapaknya, ayahnya. Wa yasubbu ummahu, dia memaki ibu orang tersebut. Orang itu kembali memaki ibunya. Maka ini dianggap dia memaki kedua orang tuanya, karena dialah menjadi penyebab orang memaki kedua orang tuanya. Ya, inilah maknanya. Maka jangan dicaci maki agama-agama kaum kafir di hadapan mereka, tak mendatangkan maslahat. Dia akan maki kembali agama kita. Naam. Qissatul Irasi. قال ابن إسحاق وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه إياه وشدته عليه يذله الله له إذا رآه. قال ابن إسحاق قال قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المجلس جالس فقال يا معشر قريش من رجل يؤذيني على أبي الحكم ابن هشام فإني رجل غريب ابن السبيل وقد غلبني على حقي فقال له أهل المجلس أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزعون به لما يلعمون بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب إليه فإنه يؤذيك عليه فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي وأنا غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤذيني عليه يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله. Ya, kisah Al-Irashi, seorang laki-laki dari suku Irash. Irash adalah merupakan suku kecil di bawah ya suku besar Khath'am. Ibnu Ishaq menceritakan adalah Abu Jahal, musuh Allah SWT. Abu Jahal bin Hisham. Asalnya namanya adalah ya kunyahnya adalah Abul Hakam. Abul Hakam dipanggil oleh orang-orang Arab Abul Hakam. Al-Hakam maknanya adalah yang bijak. Karena orang-orang Arab senantiasa datang kepadanya mengeluhkan berbagai macam persisian dan dia putuskan dengan bijak. Sehingga orang-orang memanggilnya Abul Hakami bin Hisham. Nama asalnya Amr bin Hisham. Tapi Nabi yang mulia memanggilnya dengan Abu Jahlin. Karena kejahilannya memusuhi Nabi dan Allah, memaki Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Nabi, memerangi Nabi, maka dipanggillah dia dengan gelar Abu Jahlin. Ya, adalah Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Meski begitu bencinya kepada Rasulullah SAW, marah kepada Rasulullah, keras terhadap Rasulullah, namun Allah menghinakannya jika melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tunduk, ya, tak berani, ya, dengan wibawa Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq menyebutkan ada seorang laki-laki dari Irash, ya, datang ke Mekah membawa untanya. Maka unta tersebut dia jual
dibeli oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal mengatakan nanti saya bayar atau besok saya bayar. Nanti saya bayar di belakang. Ketika dia tuntut haknya, Abu Jahal tak mau bayar. Ya, dan dia tentulah ya tak bisa berbuat apa-apa. Abu Jahal yang paling disegani di Mekah, dialah pemimpin orang-orang Mekah. Punya wibawa, punya pengaruh, punya kekuatan, punya pengikut. Maka orang ini dia berhenti di satu lembah ketika orang berkumpul, Quraisy berkumpul, dan di sana ada Rasulullah duduk dalam satu sudut. Ya. Dia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah di antara kalian laki-laki yang bisa membantuku ya untuk mendatangi Abul Hakam bin Hisham? Sesungguhnya aku ini adalah orang asing. Aku ini adalah ibnu sabil, dalam perjalanan, musafir. Waqad ghalabani al-haqqi, dia telah mengabaikan hakku, tak mau membayar hutangnya kepadaku." Faqala lahu ahlul majlis, maka orang-orang Quraisy berkata kepadanya, "Atara dzalika ar-rajul al-jalis?" Kau lihat laki-laki yang sedang duduk di sana di sudut itu? Mereka menunjuk kepada Rasulullah SAW dan mereka sedang memperolok-olok Rasulullah SAW karena mereka tahu antara Rasulullah dan antara Abu Jahal ada permusuhan yang begitu dahsyatnya. Ya, mereka tunjuk, nah, datang kau ke sana. Dia itulah yang akan bisa membantumu menuntut hakmu kepada Abul Hakam. Ya. Dia pun datang menemui Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya Abul Hakam ini dia telah mengambil hakku, tak memberikan hakku. Aku adalah orang asing di sini, aku adalah musafir. Aku meminta kepada mereka agar ada yang bisa membantuku mendatangi Abu Jahal, menuntut hakku. Mereka tunjukkan engkau. Ya, maka bantulah saya agar saya mendapatkan hak saya. Entah saya lepas, entah saya sudah pindah tangan, uang tak saya peroleh. Ya, maka mereka menunjukmu, bantulah saya. Semoga Allah merahmatimu." Jadi dia minta bantuan Rasulullah. Orang-orang Quraisy tertawa terkekeh-kekeh karena Nabi SAW ada begitu dahsyatnya ya permusuhan antara Nabi dan Abu Jahal dalam bab akidah dan bab agama. Maka mereka memperolok laki-laki ini, minta kepada dia, dia yang akan menuntut hak nanti. Hakmu akan diminta olehnya itu. Mereka tahu betapa antara keduanya terjadi permusuhan yang sengit. Naam. Iqra. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق إليه وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه انظر ماذا يصنع. Ya, maka Nabi menjawab, "Intaliq ilaihi." Mari kita pergi, kita datangi dia. Rasulullah pun berdiri, laki-laki itu pun ikut bersama Rasulullah. Tatkala mereka melihat Rasulullah berdiri, ya, maka mereka pun orang-orang Quraisy tersebut berkata kepada salah seorang mereka, "Coba kau ikuti dia, ikuti mereka. Ya, lihat apa yang diperbuat oleh Muhammad." Naam. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال أبو جهل من هذا؟ فقال محمد. فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم فقد انتقع لونه. فقال صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الرجل حقه. فقال أبو جهل نعم لا تبرح حتى أؤتيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لإراشي الحق لشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لحقي. Naam. Ya, maka Rasulullah SAW pun berangkat dengan laki-laki tersebut. Dan ingat, laki-laki ini belum masuk Islam. Ya, dari Khatham ini, Irash ini belum masuk Islam. Tapi Nabi membantunya karena ingin menegakkan keadilan, dan keadilan tidak pandang bulu. Siapapun dizalimi kita bantu, meski bukan agama kita. Ya, maka Nabi SAW tak tanya apa agamamu, kau beriman dengan, tidak. Rasulullah bantu dia dizalimi. Ya, inilah agama Islam.
Agama rahmat, agama cinta kasih. Banyak agama mengklaim cinta kasih, tapi kita lihat sejarah yang hitam, mereka lah pembunuh banyak umat. Ya. Ketika datang Christopher Columbus ke benua Amerika, entah berapa ratus ribu suku Indian yang tewas, dibakar, ditembak, dibunuh. Ya. Islam tidak demikian. Ya. Berapa banyak budak-budak yang dipaksa menjadi budak dari Afrika diambil ke Eropa sana. Ya. Islam tidak sedemikian. Rasulullah pun keluar, Rasulullah datang dan mengetuk pintu Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun bertanya, siapakah ini? Nabi mengatakan, ini Muhammad. Keluarlah engkau, temui saya. Dia keluar, ketika melihat Nabi depan pintu pucat pasi, tak lagi berdarah wajahnya, tak mengalir darah karena takutnya kepada Nabi SAW. Warnanya sudah berubah, hilang nyalinya. Maka berkata Nabi kepadanya, kau berikan laki-laki ini haknya yang kau ambil. Abu Jahal berkata, ya tunggu sebentar, saya akan ambilkan haknya. Dia masuk ke rumah, dibayarnya kontan kepada laki-laki ini. Kemudian Rasulullah pun pulang. Berkata, ya laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Berkata Rasulullah kepadanya, nah sekarang tugasku sudah selesai. Pergilah engkau, berangkatlah. Dia katakan kepada Rasulullah, terima kasih banyak. Ya, demi Allah engkau telah membantu saya untuk mengembalikan hak saya. Ya. Apa yang terjadi dengan laki-laki mengikuti mereka ini? Naam. Falamma jaa ar-rajul alladhi arsaluhu liyara ma yasna'u Abu Jahl qalu lahu wayhaka madha ra'ait qala ajaban min al-ajab wallahi ma huwa illa an daraba alayhi babah fakharaja faqala lahu a'ti hadha ar-rajula haqqahu fa'atahu. Ya, tatkala laki-laki yang diutus Quraisy itu datang, ya, yang mereka perintahkan dia, kau ikuti dulu apa yang diperbuat Muhammad. Apa yang dibuat Abu Jahal ketika keduanya bertemu? Ya. Kalau datang menemui Quraisy, mereka mengatakan, wahai celakalah engkau, cepat bawakan berita apa yang kau bawa. Madza ra'aita, apa yang kau lihat? Mereka semua menunggu jawabannya. Bayangan mereka terjadi baku hantam, macam-macam bayangan mereka. Ya. Mungkin Abu Jahal mengatakan kata-kata kotor, maki-maki. Maka dia berkata, ajaban minal ajab, aneh sungguh aneh. Demi Allah, ma huwa illa an daraba alai babah. Dia hanya ketuk pintunya, fakharaj, Abu Jahal keluar, faqala lahu a'ti hadzal rajul haqqa fa'atahu. Hanya dia katakan berikan hak laki-laki ini, Abu Jahal pun segera memberikan haknya. Mereka semuanya takjub, kok bisa begini? Ya, bagaimana pula nanti Abu Jahal ketika bertemu dengan mereka? Ya, na'am. Thumma lam yalbath an jaa Abu Jahl falamuhu wa qalu lahu waylak ma lak wallahi ma ra'ayna mithla ma sana'ta qat. Faqala Abu Jahl wayhakum wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi wa sami'tu sawtahu famuli'tu minhu ru'ba. Thumma kharajtu ilayhi wa inna faqa ra'si fahlan minal ibil ma ra'aytu mithla hamatih wala qasaratih wala anyabih li fahlin qat fa wallahi law abaitu la akalani. Ya, tak berapa lama Abu Jahal pun datang ke majlis mereka. Maka mereka semua mencela habis-habisan Abu Jahal. Mereka bully Abu Jahal. Kau bilang kau preman hebat, sebentar aja kau gemetar. Mana premanmu, kemana hilangnya? Ya. Wailaka malak, cemana beritamu ini? Ya. Wallahi ma ra'ayna mithla ma sana'ta qat. Tak pernah kami berpikir akan melihat apa yang kau perbuat, begitu mudahnya engkau, begitu hinanya engkau terhadapnya. Maka berkata Abu Jahal, waihakum, kalian yang celaka. Demi Allah, tatkala dia mengetuk pintu rumahku, tatkala ku dengar suaranya, seketika hatiku dipenuhi dengan rasa takut kepadanya. Kemudian aku keluar mendatanginya, ku bukakan pintu, kulihat di atas kepalanya ada unta besar.
Ya, yang tak pernah kulihat tingginya, panjangnya lehernya, begitu kokohnya giginya, taring-taringnya. Ya, tak pernah kulihat ada unta sebesar itu. Demi Allah, andai kata aku bayar, aku pasti yakin akan dihantam unta itu, dimakannya. Inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. قصة أخرى من القصص التي تبين استهزاء أبي جهل لعن الله تعالى أنه لما نزل قوله تعالى عليها 19 قال أبو جهل يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19 وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم. Kisah lainnya di antara kisah-kisah menunjukkan betapa Abu Jahal selalu memperolok-olok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu hari ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka Saqar, di situ disebutkan 'alaiha 19. Di atas neraka itu ada 19 malaikat. Maka berkata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad mengklaim tentara-tentara Allah itu yang akan mengazab kalian nanti di neraka jumlahnya hanya sekedar 19 orang saja. Dan kalian banyak. Jumlah kita banyak. Apa tak sanggup setiap 100 orang daripada kita menghantam satu malaikat tersebut? Ya. Jadi semua dicela oleh Abu Jahal dan dia senantiasa membayangkan apa yang terdapat dalam Quran berupa kebesaran Allah SWT dengan melecehkan. Ya, dibandingkannya bagaimana kekuatan malaikat dengan mereka, apalah bandingannya? Satu dari malaikat tersebut kita hantam dengan 100 orang. Masa kita semuanya kalah? Ya, naam. فأنزل الله تعالى في ذلك وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Ya, maka Allah turunkan. Ya, wama ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali para malaikat-malaikat. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan bilangan mereka kecuali menjadi ujian, fitnah bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab yakin, dan agar bertambah imannya orang-orang beriman, dan tak ragu orang-orang yang Allah berikan kitab dan orang-orang mukmin tentang apa yang Allah sebutkan tersebut, agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, untuk apa Allah buat perumpamaan semacam ini, 19 malaikat ini untuk apa? Demikianlah Allah menyesatkan siapa-siapa yang dia kehendakinya, memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, dan tidaklah ada yang tahu jumlah malaikat tentara-tentara Tuhanmu kecuali dia semata. Tidaklah dia kecuali hanya merupakan peringatan bagi manusia. Ya, jumlah malaikat alangkah banyaknya. Bukan cuma 19 ini yang Allah wakilkan dengan neraka Saqar. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Naam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي ما يعلم عددهم
وكثرتهم إلا هو سبحانه وتعالى لئلا يتوهم متوهم أنما هم 19 فقط. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخل في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan makna ayat ini, tidaklah mereka mengetahui berapa bilangan tentara-tentara Tuhanmu Allah dari golongan malaikat, dan hanya dialah yang tahu jumlah mereka, agar jangan sampai orang-orang menganggap hanya 19 saja jumlah malaikat-malaikat Allah. Terdapat dalam hadis yang sahih pada peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang dikatakan Bukhari Muslim dan lainnya dari Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menceritakan tentang Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur adalah merupakan kiblatnya malaikat di langit. Kiblatnya kita Ka'bah di bumi, Masjidil Haram, di sana ada Ka'bah, di langit sana ada kiblatnya malaikat. Ya, itulah Masjidul Haramnya malaikat di atas langit sana, namanya Al-Baitul Ma'mur. Dan Allah telah bersumpah dengan rumah ini, kata Allah, wal baitil ma'mur, demi Al-Baitul Ma'mur. Disebutkan bahwasanya Al-Baitul Ma'mur ini yang berada di langit ketujuh, ya, idza huwa yadkhulu fi kulli yawmin, bangunan ini dimasuki setiap harinya 70,000 malakin, oleh 70.000 malaikat tiap hari. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian ketika mereka keluar tak boleh masuk sekali lagi. Seumur hidup malaikat hanya boleh sekali masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap harinya masuk 70.000 malaikat. 70.000 satu hari, berapa seminggu? Berapa sebulan? Berapa setahun? Alangkah banyaknya jumlah malaikat. Karena itulah Allah katakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidaklah mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Allah. Kata Nabi, at-tatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta, langit berderit-derit, layak dia berderit-derit, ma min mawdi'i shibrin, tak ada tempat di langit sejengkal pun illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un, kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang ruku. Setiap sejengkal langit. Langit adalah bangunan begitu maha dahsyatnya. Di sana ada penghuni-penghuninya dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya begitu luasnya langit. Jangankan bangunan langit, yang di bawah langit, alam semesta ini tak ada yang mengetahui berapa luasnya. Itu semuanya masih di bawah langit. Ya, entah berapa banyak, entah berapa miliar atau triliun atau biliar jumlah galaksi, tak tahu kita karena banyaknya. Semuanya masih di bawah langit, menunjukkan betapa luasnya langit. Ya, taklah ada tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.